Kakak, kalau boleh tahu lagi ngapain ya kakak? Lagi nugas, Nugas apa kakak? mini riset pengelolaan kelas, Kalau boleh tahu judulnya apa ya kak? strategi guru dalam pengelolaan kelas untuk mengurangi kebosanan siswa dalam pembelajaran di kelas. Kalau boleh tahu di mana ya kakak? Di Indonesia. Oh my god. Ya udah deh, saya boleh ikut gak kakak? Ya udah deh, boleh. Ya udah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 6. Saya Rika dengan nomor NIM 23130128. Dan saya Siti Nur Alia dengan NIM 23130094. Dan saya Dina Amelia dengan NIM 23130010. Kami di sini ingin menjelaskan hasil observasi dan wawancara di SDIT Nurul Falah. Pembelajaran yang efektif tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi oleh guru, tetapi juga sangat bergantung pada strategi pengelolaan kelas dan teknik pengajaran yang ditetapkan dalam proses belajar mengajar. Kebosanan siswa masih menjadi permasalahan yang sering dijumpai di berbagai jenjang pendidikan. Kebosanan ini berdampak negatif terhadap konsentrasi, motivasi belajar, serta keterlibatan siswa dalam belajar secara keseluruhan. Kebosanan siswa dalam pembelajaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain seperti penyampaian materi yang kurang terstruktur, metode pengajaran yang monoton, serta minimnya komunikasi dua arah. Dalam proses pembelajaran, struktur penyampaian materi memiliki peran penting dalam menjaga fokus dan pemahaman siswa. Dalam penelitian ini, kami memberi judul strategi guru dalam pengelolaan kelas untuk mengurangi kebosanan siswa dalam pembelajaran di kelas. Nah, teori ini dikembangkan secara langsung oleh beberapa ahli seperti Jacob Kounin. Mereka memperkenalkan konsep seperti kesadaran guru, pendekatan disiplin positif. Konsep dasar teori pengelolaan kelas. Teori pengelolaan kelas membahas bagaimana seorang guru bisa membuat lingkungan belajar yang teratur, responsif, dan bisa membuat siswa tertarik belajar agar tidak bosan. Selanjutnya adalah komponen utama Teori pengelolaan pengelolaan kelas. Komponen utama teori pengelolaan kelas. Yang pertama, Ada kesadaran guru. yang kedua, Ada disiplin positif. yang ketiga. Ada kondisi flow. Kondisi flow adalah keadaan di mana siswa begitu terlibat dalam aktivitasnya, hingga mereka merasa nyaman karena tantangan yang dihadapi sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk metode penelitiannya, kami observasi dan wawancara di SDIT Nurul Falah. Kami mewawancara kepala sekolah dan beberapa guru di SDIT Nurul Falah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya guru dalam membangun profesionalisme dan kualitas pengajaran serta menciptakan ruang kelas yang menyenangkan bagi peserta didik. Jadi, setelah kita observasi dan wawancara ke SDIT Nurul Falah dan kita melihat langsung bagaimana si guru tersebut mengelolaan kelasnya, bagaimana si guru tersebut mengondisikan kelasnya. Ternyata untuk menjadikan suasana kelas itu menjadi kelas yang kondusif, kelas yang menyenangkan tentunya bagi para peserta didik, itu guru-guru tersebut menggunakan beberapa strategi agar kondisi kelas tersebut menjadi terstruktur dan menyenangkan. Struktur penyampaian materi harus jelas, jadi di mana untuk memulai pelajaran tersebut kita menggunakan materi yang jelas, materi yang tidak bertele-tele, yang mengakibatkan kalau materi yang bertele-tele itu anak tersebut atau peserta didik tersebut akan cepat membosankan. Untuk teknis, struktur penyampaian materi terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Jadi yang pembukaan itu tentunya kita membaca doa, terus sebelum materi kita tanya kabar dulu kepada peserta didik, terus mengulang materi sebelumnya.
Nah, terus untuk pengisian materi itu tentunya harus jelas dan tidak bertele-tele. Terus untuk penerapan strukturnya juga tidak langsung loncat-loncat terhadap materi tersebut. Sebelum melakukan pembelajaran, sebelum melakukan mengajar, tentunya kita harus mempersiapkan materi-materi sebelumnya, karena mendidik itu bukan mendadak. Kita harus menyiapkan semua materi-materinya sebelum kita melakukan pengajaran kepada peserta didik itu. Terus juga di sini kita menemukan beberapa strategi guru pengelolaan komunikasi sebelum dan selama pembelajaran. Ini sangat penting ya, karena untuk membangun komunikasi positif dengan murid sejak sebelum pembelajaran berlangsung. Jadi pola komunikasi kepada peserta didik itu sangatlah penting, apalagi selama proses pembelajaran yang dimana berpusat kepada siswa. Jadi kita tidak harus menggunakan metode ceramah, karena untuk metode ceramah nanti guru tersebut atau anak-anak tersebut akan cepat membosankan, apalagi kalau semisal kita tidak ada sesi tanya jawab. Jadi sebelum pelajaran kita menggunakan sesi tanya jawab terlebih dahulu. Terus juga komunikasi yang akrab juga mendorong siswa menjadi lebih nyaman dan siap menerima pembelajaran, sehingga mengurangi kebosanan. Yang ketiga, ada relevansi materi dengan kondisi dan perhatian siswa. Contohnya itu pertanyaan yang pasti, semisal siapa yang mau pergi haji? Saya gitu. Atau pertanyaan apa yang kamu ketahui dengan pergi haji gitu. Jadi sebelum masuk materi itu kita tanya dulu nih, semisal materinya tentang pergi haji, kita tanya dulu ke anak-anak. Kita libatkan anak-anak, siapa yang mau pergi haji, siapa yang tahu pergi haji itu apa gitu. Jangan oke anak-anak, kita belajar materi pergi haji ya, bla 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 bla, tanpa mengkaitkan peserta didik, tanpa komunikasi peserta didik gitu. Karena ini komunikasi itu sangat penting agar proses pembelajaran itu kondusif, agar peserta didik juga terlibat dalam proses belajar. Dan ini juga kalau terlibat peserta didiknya itu akan cepat nangkapnya teman-teman. Terus mengelola gangguan dan interupsi di kelas. Guru harus mampu, apalagi kalau di kelas itu ada beberapa guru atau ada beberapa siswa yang cepat sekali bosannya. Kita harus peka kepada siswa yang cepat bosan. Nah, sebelum pembelajaran kita tidak harus monoton terus ngajarnya, harus disiapkan atau boleh menggunakan media pembelajaran atau menggunakan PPT gitu. Mengelola peserta didik yang kurang aktif di kelas, kita satukan dengan peserta didik yang aktif di kelas. Ini mengakibatkan agar peserta didik yang kurang aktif itu menjadi aktif dan tidak malu untuk bertanya. Untuk siswa yang tertidur di penelitian tersebut, itu kita melihat bagaimana si guru tersebut mengatasi siswa yang tertidur. Itu pendekatan dengan kelembutan seperti mengusap punggung atau menunjukkan kepedulian, karena mungkin siswa yang tertidur itu kurangnya istirahat di rumah. Jadi kita perlunya perhatian kepada peserta didik itu. Siswa yang suka ngobrol nih, pendekatan bertahap dapat dilakukan. Peserta didik tersebut diajak maju atau diajak maju ke kelas. Jadi untuk siswa yang suka ngobrol tuh jangan disingkirkan, justru malah untuk peserta didik atau siswa yang suka ngobrol itu kita aktifkan untuk suruh maju ke depan. Untuk maju ke depannya itu bukan kita kasih hukuman, bukan, tapi coba nak kamu jelaskan materi ini, coba nak kamu tahu nggak dari materi ini, seperti itu. Untuk siswa yang kurang aktif di kelas, dia pendiam, dia tidak suka ngobrol, itu dikaitkan dengan peserta didik yang suka mengobrol. Dan untuk membangun keterlibatan siswa melalui student center learning, keterlibatan aktif siswa
sangat penting dan dapat diwujudkan melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kalau guru dan siswa itu tanpa ada komunikasi, itu berarti pembelajarannya mungkin bisa jadi siswa itu bosan, atau bisa jadi si siswanya itu karena bingung nih guru menjelaskan apa ya, karena menjelaskan sendiri tanpa keterlibatan antara guru dengan siswa. Ini penting karena student central learning ini keterlibatannya meningkatkan ke fokus dan partisipasi siswa secara kondusif. Pelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan sehingga mampu mengurangi kebosanan. Kan kalau semisal guru dan siswa itu berkomunikasi, mengkaitkan, itu bisa jadi pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan menjadi si siswa itu tidak gampang bosan. Bangun reputasi guru yang menarik. Guru harus memproyeksikan diri sebagai pengajar yang asik dan menarik. Jadi guru itu juga harus jangan sedikit-dikit marah kepada siswanya gara-gara si siswanya itu mengobrol atau gara-gara siswanya itu tertidur. Jadi kita sebagai guru, sebagai pengajar harus menentukan pengajaran apa sih yang baik, pengajaran apa sih yang bikin siswa itu menyenangkan, atau dengan PPT lah, atau dengan media pembelajaran kah gitu. Karena kan pasti setiap sekolah itu menyediakan media pembelajaran yang seperti PPT, seperti media games, edukasi gitu. Jadi kita tidak full text, tidak membaca full buku paket. Oke, anak-anak hari ini kita belajar ini, belajar itu, tidak. Kita harus menggunakan media pembelajaran agar anak itu bisa, oh hari ini kita belajar ini, itu ada bendanya, itu ada medianya. Karena pembelajaran yang efektif tidak hanya bergantung pada penyampaian materi, tetapi juga keterampilan guru. Sebagai guru kita harus terampil, sebagai guru kita harus mempunyai kreativitasnya. Walaupun kita tidak sediakan media pembelajaran dari sekolah, kita harus menggunakan kreativitas kita, keterampilan kita untuk media pembelajarannya. Karena mendidik itu bukan mendadak. Kita harus menyiapkan media pembelajarannya dari rumah, atau kita sudah buatkan dari hari H-1 nih, kita sudah buatkan. Jangan kita sebagai pengajar, kita sebagai guru itu mengajarnya mendadak, apa-apa mendadak. Oh hari ini belajarnya tentang pergi haji, oke hari ini juga gurunya itu belajar. Jangan seperti itu. Jadi guru itu harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari atau dari H-1. Ketika waktu pembelajaran sudah habis, namun masih ada materi yang ingin disampaikan, kita harus juga meringkas materinya itu. Jangan materi tersebut ingin full semuanya yang ada di buku paket kita sampaikan. Kita ringkas saja agar peserta didik itu mampu memahami dengan baik. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa kebosanan siswa dalam pembelajaran dapat diminimalkan melalui pengelolaan kelas yang efektif oleh guru dengan mengintegrasikan teori pengelolaan kelas. Nah, seperti kesadaran guru, disiplin positif, dan kondisi flow. Siswa teridentifikasi tinggi akibat penyampaian materi yang monoton dan kurangnya partisipasi aktif terhadap guru dan siswa. Strategi seperti struktur penyampaian sistematis, komunikasi positif, relevansi materi, pengelolaan gangguan persuasif. Jadi tingkat kebosanan siswa itu teridentifikasi karena partisipasi guru dengan siswa itu berkurang. Faktor pendukungnya meliputi improvisasi guru, bahasa tubuh yang ekspresif, dan desain visual yang menarik. Sementara hambatan utamanya adalah keterbatasan waktu dan variasi metode. Itulah strategi guru dalam mengatasi kebosanan siswa.